Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Kita akan lanjutkan hadis nomor 6 dalam kumpulan hadis ini. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Wa zata Tirmidzi wan Nasa'i wal mu'minu man aminahun nasu ala timaihim wa amwalihim. Wa zadal Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Beberapa hadis dikumpulkan di dalam nomor 6 ini. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan yang terakhir ditambahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-muslimu, orang muslim itu adalah man salimal muslimuna, orang yang semua orang Islam itu selamat min lisanihi, dari lisannya, wayatihi, dan tangannya. Wal muhajiru, sedangkan yang disebut dengan al muhajir, orang yang berhijrah, adalah man hajara, siapa yang meninggalkan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Wazatu Tirmidzi wan Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan, wal mu'minu, orang mukmin itu adalah man aminahun nasu ala timaihim wa amalihim, orang yang memperoleh kepercayaan dari semua orang atau dari orang lain atas darah mereka dan harta mereka. Sementara Al-Baihaqi menambahkan, wal mujahidu, yang disebut dengan mujahid, pejuang, adalah man jahada nafsahu, barang siapa yang bisa memerangi dirinya sendiri fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Jadi hadis ini memberikan definisi mukmin, muslim, mujahid, muhajir, dengan definisi yang boleh saya katakan aplikatif, khususnya berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita mendengar kata muslim, tentu orang yang beragama Islam, pasti asosiasi kita adalah orang yang memenuhi rukun Islam yang 5. Kalau kita dengar mukmin, iman, kita ingat kepada rukun iman yang 6. Kalau kita dengar kata muhajir, ada muhajirin, adalah orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita mendengar kata mujahid, pejuang, maka asosiasi kita pasti kepada orang-orang yang terjun di medan perang. Tapi hadis-hadis ini memberikan pemaknaan yang berbeda, pemaknaan yang lebih aplikatif, artinya kita bisa lakukan sekarang juga. Ya. Hijrah ya tidak menunggu nanti ada gerakan hijrah. Jihad ya tidak menunggu nanti ada perang. Ya, mukmin tidak sekedar hafal rukun iman, muslim tidak sekedar hafal rukun Islam. Ya. Wadzalika annal Islam al hakiki, ya.
Nah, ini penjelasannya. Jadi Islam yang hakiki, Islam yang sejati itu pertama adalah al-istilamu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilam, menyerah, pasrah kepada Allah. Beda ya sebenarnya penyerah dengan pasrah. Ya, kalau menyerah itu ya terserah Allah lah, saya mau diapakan saja, dijadikan apa saja, diberi apa saja, kita menyerah kepada Allah. Ya. Kalau pasrah itu seolah-olah kita nggak usah kerja, wis pasrah pada Allah, nanti kan kalau memang Allah beri rezeki, dapat rezeki. Nah, itu pasrah. Mungkin ada perbedaan segitu antara menyerahkan diri dengan pasrah. Ya, apalagi tambah bongkoan, pasrah bongkoan. Nah, itu wis terserah. Ya. Tidak ada usaha apa-apa. Ya. Jadi Islamul hakiki, Islam yang sejati adalah istislamu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Wa takmili ubudiyatihi, dan menyempurnakan ibadah kepadanya. Wal qiyamu bihuquqihi, dan meneguhkan atau menegakkan hak-hak Allah. Wa huquqil muslimin, dan hak-hak umat Islam. Ya. Hak-hak umat Islam. Jadi ini diterangkan di sini, Islam yang hakiki itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, beribadah secara sempurna, memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak semua manusia, terutama kaum muslimin. Wala yatimul Islamu, dan Islamnya itu tidak akan sempurna, bukan Islamnya yang sempurna, tapi keberislaman atau keberagamaan Islam kita itu tidak sempurna hatta yuhibba, sampai seseorang itu mencintai lil muslimina, untuk sesama orang Islam, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi ini memang ada hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia itu menyukai orang lain seperti dia menyukai dirinya sendiri. Ini terjemahan yang umum seperti itu. Tapi kalau kita terjemahkan secara lebih akurat dengan teks aslinya, orang muslim itu seorang itu tidaklah beriman sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin diri kita sendiri ini bahagia, ya kita ingin agar saudara kita sama muslim juga berbahagia. Kalau ingin kita ini diperlakukan baik oleh orang, maka kita pun memperlakukan orang lain dengan baik. Pokoknya kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sendiri suka untuk diri kita. Ya. Wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim. Ya. Jadi yang namanya mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, itu tidak akan terwujud, ya, illa bisalamatihim, kecuali kita memberikan keselamatan kepada saudara kita sesama muslim. Keselamatan dari apa? Dari syarri lisanihi, dari keburukan lisan kita, wa syarriyatihi, dan dari keburukan tangan kita. Jadi kalau kita ringkas Bapak Ibu sekalian, orang muslim itu orang yang tidak menyakiti saudaranya sesama muslim, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Itu aja ringkasnya. Orang yang menjamin keselamatan orang lain sesama muslim, bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh bahaya yang bersumber dari lidahnya dan dari tangannya. Ya, saya kira mudah-mudahan ini sudah jelas. Artinya kita menjamin keselamatan orang lain dengan lidah kita dan dengan tangan kita.
Fa inna hadza aslu hadzal fardil ladzi alaihi lil muslimin. Ya, inilah kewajiban pokok dari orang-orang yang beragama Islam. Ya. Faman lam yaslamil muslimuna min lisanihi aw yatihi, ya, kalau orang-orang Islam yang lain itu tidak selamat dari lisannya dan dari tangannya, ya, dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya, kaifa yakunu qaiman bil fardil ladzi alaihi li ikhwanil muslimin, maka bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya kepada sesama muslim, ya. Fasalamatuhum min syarrihi al-qauli wal fi'li unwanun ala kamali islamihi. Maka keselamatan semua orang muslim dari keburukan perkataannya dan keburukan tindakannya itu adalah tanda dari kesempurnaan Islamnya seseorang. Ya, jadi gampangnya kalau kita berada di satu masyarakat, di satu lingkungan, orang lain tuh merasa aman dengan keberadaan kita di situ, merasa selamat lah. Tidak mungkin ini harta saya, tidak mungkin nyawa saya ini akan terancam dengan adanya seseorang yang beragama Islam. Ya. Karena orang yang beragama Islam itu mesti memberi keselamatan kepada orang lain. Ya. Sedangkan yang kedua al-mu'min wa fassarul mu'mina bi annahu alladzi ya'manuhu nasu ala tima'ihim wa amwalihim. Ya. Nah, hadis ini memberikan penjelasan tentang siapa itu mukmin dengan menyatakan bahwa yang disebut dengan orang mukmin itu adalah orang yang semua manusia, semua orang itu merasa aman darahnya dan hartanya dari orang mukmin tadi. Ya. Jadi orang mukmin itu artinya memberikan ketenangan kepada tetangganya. Kalau orang mukmin mengakibatkan keresahan tetangganya, nah ini berarti belum mukmin. Menurut hadis ini begitu definisinya. Jadi memberikan rasa aman kepada orang lain, baik itu menyangkut hartanya maupun menyangkut keselamatan jiwanya. Fa innal imana, sesungguhnya iman itu idza dara fil qalbi, apabila sudah berada di dalam hati, wamtalabi, dan memenuhi hati, aujaba li sahibihi, maka iman itu akan mewajibkan, mengharuskan kepada pemiliknya, yaitu orang yang beriman tadi, al-qiyamu bihuquqil iman, yaitu untuk menegakkan hak-hak keimanan, allati min ahamiha, di antara yang paling penting dari hak-hak iman tadi itu adalah riayatul amanat, menjaga amanat, menjaga kepercayaan, wasidku fil muamalat, jujur di dalam pergaulan, wal wara'u an dzulmin nasi fi dima'ihim wa amalihim, dan menjaga diri betul-betul jangan sampai melakukan kezaliman kepada sama manusia, baik menyangkut nyawa mereka, jiwa mereka, maupun menyangkut harta benda mereka. Wa man kana kadzalika arafan nas hadza minhu. Ya, kalau ini semua sudah bisa dipenuhi, yaitu menjaga amanat, ya, benar, jujur dalam pergaulan, ya, menjaga diri jangan sampai berbuat zalim kepada manusia sehingga membahayakan harta benda dan keselamatan jiwa mereka. Kalau orang sudah dapat melakukan ini, ya, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan merasa aman, ya, dengan keberadaan orang tadi itu, baik menyangkut harta bendanya maupun keselamatan jiwanya. Lima ya'lamuna minhu, mengapa? Karena mereka tahu bahwa orang mukmin tadi itu mura'atul amanat, dia bisa menjaga amanat dan kepercayaan. Fa inna ri'ayatal amanati min akhassi wajibatil iman. Menjaga amanah itu adalah satu hal yang sangat spesifik dari kewajiban-kewajiban
iman, orang yang beriman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana, tidak ada iman, liman la amanatalahu, pada orang yang tidak dapat dipercaya, pada orang yang tidak bisa menjaga amanah. Ya. Inilah Bapak Ibu syarah atau penjelasan dari hadis mengenai pertama tentang al-muslim, yang kedua tentang al-mu'min. Saya kira ini tinggal mengamalkan aja. Ya, ini aplikatif sekali. Tidak perlu ada yang dihafalkan. Pokoknya kita di tengah masyarakat itu ya menyebabkan orang lain merasa aman dan merasa selamat dirinya. Harta bendanya, hartanya, nyawanya, ya, juga kehormatannya, karena tidak disakiti oleh lisannya atau mulutnya dan seterusnya. Ya. Justru disinilah yang disebut dengan tadi itu hakikatul iman. Iman yang hakiki, wal Islamul hakiki, dan Islam yang hakiki, yang sejati itu seperti itu. Ya. Karena kalau sekedar disebut sebagai Muslim itu karena namanya Islam, namanya Muhammad, misalnya ya, Muslim, ya, namanya aja Muhammad, ya, KTP-nya juga agamanya Islam. Ya. Kemudian tampak juga dia kalau Jumatan pergi ke masjid, ya, kalau sehari-hari mungkin sholat di rumah, mungkin di masjid. Ternyata bukan itu. Ya. Jadi pelaksanaan rukun Islam, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, haji, itu tidak selamanya menjadi indikator dari keislaman seseorang. Menurut hadis ini, indikator keislaman seseorang adalah ketika dia bisa menjamin keselamatan orang lain. Artinya dia tidak akan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain itu tertimpa oleh bahaya, baik karena ulah tangannya maupun ulah lisannya. Demikian juga orang mukmin, bagaimana bisa dia memberi rasa aman kepada orang lain, menyangkut hartanya dan menyangkut keselamatan jiwa mereka. Ya. Ada satu ungkapan yang mungkin juga mudah untuk diterapkan, yaitu menghubungkan posisi kita di tengah masyarakat itu berdasarkan 5 hukum yang ada di dalam fikih Islam itu. Ya, 5 hukum itu apa? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Ya. Saya sering kalau diminta memberi pengarahan kepada mahasiswa baru itu, ya, sebelum mereka terjun di masyarakat, saya katakan, jadilah kalian manusia wajib, minimal manusia sunnah. Ya. Jangan sampai menjadi manusia makruh, apalagi manusia haram. Kalau menjadi manusia mubah ya percuma lah. Maka jadilah kalau bisa manusia wajib, yaitu manusia yang masyarakat sekitarnya itu mewajibkan kamu berada di situ. Artinya kalau kamu pergi itu digandoli, jangan pergi, jangan pindah dari sini. Nah, wah saya tidak bisa, tidak kuat ini bayar kosnya sekarang. Maka masyarakat situ bilang kami bayari kosnya. Kamu harus tetap di sini. Ini namanya manusia wajib. Kalau masalah sunnah tidak sampai situ. Waduh, kok pindah ya? Kami sangat membutuhkan kamu ini untuk ini itu ya. Tapi kalau memang harus pindah ya bagaimana lagi? Ya digandoli tapi tidak dijamin untuk tetap di situ. Kalau manusia mubah, adanya dan tidak adanya itu sama aja. Ya arep pindah karepmu, arep tetap di sini ya. Karepmu wis padha wae gak ono gunane. Gitu. Nah, kalau manusia makruh itu ya, setiap ketemu orang itu kapan ya anak ini pindah ya. Nah, gitu ya. Kok di sini selalu bikin keresahan. Nah, itu manusia makruh. Ya. Kalau manusia haram, satu RT sepakat anak ini harus diusir. Nah, itu gampang saja sekarang. Bagaimana kamu bisa menjadi
manusia yang minimal ya sunnah. Ya, kamu dibutuhkan oleh orang di situ. Ya. Jadi ada satu mahasiswa saya dulu, orang Jawa, tapi dia kemudian pindah di Bali, di Karangasem. Karangasem itu ada kampung Muslim, ada kampung Hindu, ada yang campuran. Nah, dia itu kebetulan tinggal di kampung yang campuran tadi. Dia kos di situ karena dia ngajar di satu sekolah. Tapi dia ini memang anak yang aktif. Dari sore hari selalu tempat kosnya untuk ngaji anak-anak. Di kegiatan RT RW juga dia aktif. Tidak pernah tidak muncul kalau ada kegiatan. Sehingga orang satu RW satu RT RW itu betul-betul sangat butuhkan dia. Suatu saat ketika dia akan pindah karena harga kosnya itu naik, dia cari yang lebih murah, maka digandoli. Ya, bahkan digratiskan kosnya. Nah, itulah manusia yang saya gambarkan, manusia wajib. Ya. Bahkan sekarang rumah itu sudah menjadi miliknya, alhamdulillah. Dia di sana sudah nikah, ya. Kemudian rumah itu diberi untuk dibeli dengan harga yang sangat murah oleh masyarakat. Ya. Nah, ini sekedar ilustrasi Ibu Bapak untuk memudahkan pemahaman kita terhadap Muslim dan mukminnya hakiki. Ya, dalam kaitannya terutama di sini adalah dengan kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial. Oke. Ada yang bertanya juga, lah kalau saya tinggal di kampung maling bagaimana itu? Ya. Kalau kampung maling saya tidak ikut maling malah dianggap membahayakan ini. Apakah saya ikut maling? Nah, ini tentu kasusnya berbeda. Ya. Kalau Anda di situ bisa tetap ya, berhubungan baik dengan mereka, tetap ramah, tetap nyapa, tapi kamu tetap konsisten tidak ikut maling, itu lama-lama saya kira orang di situ akan sungkan dan terpengaruh oleh sikap Anda. Ya. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Wa fassaral mujahida al-hijrah, ya, fasral hijrata. Hadis ini menafsirkan makna hijrah, ya. Allati hiya fardu ainin. Yang hijrah itu merupakan fardu ain, ya. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Tapi hijrah yang fardu ain ini bukan hijrah dari Mekah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi adalah hijratul dzunubi wal ma'asi, yaitu hijrah itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui dalam Al-Quran itu kita temukan ayat-ayat yang mengharuskan orang muslim itu ikut hijrah. Ya, Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau yang tidak ikut hijrah itu dikecam keras oleh Al-Quran. Bahkan dikatakan kalau ada orang muslim yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah, maka kalian kaum muhajirin tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Ya, kalau mereka kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak harus ikut bertanggung jawab. Ya. Jadi hijrah itu dulu merupakan satu keharusan bagi sahabat-sahabat Nabi, ya, setelah Nabi itu hijrah ke Madinah. Kecuali ada beberapa pengecualian, pertama orang yang sudah tua renta, ya, jadi nggak mampu melakukan perjalanan. Yang kedua orang yang miskin sekali, nggak punya biaya untuk hijrah. Ya kan, hijrah itu kemanapun yang memerlukan biaya. Nah, itu diperkecualikan, boleh tidak ikut hijrah. Tapi pada dasarnya hijrah itu adalah fardu ain. Tetapi di masa berikutnya Rasulullah itu memberikan satu makna hijrah itu berbeda. Ya. Wa hadzal fardu la yasqutu an kulli mukallafin min kulli halin min ahwalihi. Hijrah dalam arti baru, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah satu kewajiban
yang tidak bisa dilepaskan dari setiap orang yang sudah mukallaf, artinya orang yang sudah mencapai akil baligh dan dia sudah punya kewajiban-kewajiban agama, fi kulli halin min ahwalihi, dalam setiap keadaan. Ya. Fa innallaha harrama ala ibadihi intihakal muharramat. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada semua hambanya untuk ya melakukan hal-hal yang diharamkan, wal iqdam alal ma'asi, dan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Maka fal hijratul khassah, maka hijrah di dalam hadis ini diberi makna yang khas dari Rasulullah, yaitu al intiqalu min baladil kufri awil bid'ah ila baladil Islam. Nah, jadi kalaulah ada kewajiban hijrah dalam arti pindah tempat, bukan hijrah meninggalkan kemaksiatan dan dosa tadi. Kalaulah ada kewajiban hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hijrah itu adalah al-intiqalu min baladil kufri, pindah dari negeri kufur ila baladil Islam, ke negeri Islam. Ya, ini hukum secara umum. Was-sunnatu juz'un min hadhil hijrah. Ya. Walaysat wajibah ala kulli ahad. Wa inna matajibu biwujudi asbabil ma'rufah. Ya. Sedangkan hal-hal yang sifatnya sunnah itu tidak termasuk dalam pengertian hijrah ini, ya. Karena yang namanya sunnah itu bukan merupakan kewajiban atas setiap orang. Ya. Wa inna matajibu, tapi dia menjadi wajib karena asbabil ma'rufah, karena ada sebab-sebab yang khusus. Jadi penjelasan yang terakhir ini juga terus menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Misalnya, orang-orang Islam yang tinggal di negeri kufur, katakanlah di negeri Amerika misalnya, apakah wajib pindah dari sana? Ya. Ternyata menurut pembahasan dari ulama kontemporer tidak harus begitu, ya. Karena dia di situ itu juga mengemban suatu misi dakwah. Ya. Jadi dia tinggal di situ bukan untuk ikut menikmati kekufuran yang ada di situ, tapi justru dia berada di situ karena dia dengan niat, ya, entah sedikit entah banyak, ada niat juga dia untuk berdakwah. Ya, berdakwah itu tidak harus memberi ceramah, tidak harus mengajak orang secara verbal, tapi berdakwah itu juga bisa dengan hanya menunjukkan akhlak yang baik misalnya. Ya. Jadi keharusan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu di zaman sekarang itu menjadi relatif sekali. Ya. Zaman dulu memang ini ketentuan fikihnya seperti itu. Ya. Tapi kalau sekarang, apalagi di negara kufur tapi yang demokratis, seperti Amerika itu kan negara kafir tapi dia demokratis, artinya memberi hak kepada setiap orang untuk beragama apapun, kan begitu. Jadi tidak akan mengganggu agamanya. Tapi kalau dia hidup di negeri kafir yang otoriter, yang melarang seseorang itu beragama Islam, melarang orang itu beribadah, melarang orang itu membaca Al-Quran, maka menurut kaidah ini berarti dia seharusnya pindah dari situ. Seperti yang dulu terjadi ketika Uni Soviet masih jaya. Itu yang dibawa Uni Soviet itu kan banyak negara-negara Islam. Seperti Kazakhstan, ya, Azerbaijan, apalagi Turkmenistan, ya, dan lain sebagainya, banyak itu dibawa dibawa Uni Soviet yang komunis. Ya. Nah, kalau sampai kepada tingkat seperti yang terjadi di Andalusia setelah kota Cordova jatuh ke tangan Raja Kristen Ferdinand, sehingga raja ini kemudian memberikan satu maklumat, semua penduduk Spanyol ini harus beragama Kristen. Ya. Yang beragama Islam tetap boleh tinggal di sini kalau dia mau pindah ke agama
Kristen. Yang tidak mau pindah ke agama Kristen silakan pindah keluar dari negeri ini atau akan dihabisi. Nah, itu pilihan yang diberikan oleh Raja Ferdinand pada waktu itu. Maka sebagian besar umat Islam kemudian pergi dari Spanyol, ya, pindah ke negara-negara Afrika Utara, mulai dari Tunisia, Maroko, ya, Mauritania, sampai ke Aljazair, ya, Libya. Nah, itu dari Spanyol sebagian besar pindah, sebagian kecil tetap bertahan dan akhirnya dihabisi. Sebagian yang lain pura-pura pindah ke agama Kristen. Ada yang pindah betul, tapi ada yang pura-pura supaya tidak dihabisi dan dia tetap bisa tinggal di situ. Dan mereka inilah yang sampai sekarang ada, ya, di Spanyol. Kebetulan saya sudah pernah berkunjung ke Spanyol dan diajak ke perkampungan-perkampungan Muslim yang umumnya ada di desa-desa dan bahkan juga di lereng-lereng gunung, ya. Tapi mereka sudah tidak bisa melakukan, kalau ibadah masih bisa, tapi kalau membuat pendidikan Islam itu juga masih dilarang pada waktu itu. Jadi mereka betul-betul masih sangat tertekan, ya. Namun konon sekarang itu sudah mulai ada perkembangan yang baik. Saya dengar sendiri dari seorang dosen di Universitas Madrid, ya, pada waktu kami pertemuan di sana. Dosen ini mengatakan bahwa sekarang ini pemuda-pemuda Spanyol itu ada kerinduan kepada kejayaan masa lalu, ya. Kalau kejayaan masa lalu Spanyol itu tidak bisa tidak, ya, pada waktu di bawah kerajaan-kerajaan Islam. Pada waktu itu ilmu pengetahuan, ya, berkembang pesat, ya. Spanyol menjadi kiblat ilmu pengetahuan dari Eropa dan juga dunia lain, ya. Semua negeri itu kalau ingin menguliahkan anaknya mesti dikirim ke Spanyol pada waktu itu. Jadi menjadi kiblat ilmu pengetahuan, ya. Itu yang dirindukan oleh sebagian pemuda-pemuda Spanyol sekarang, sehingga mulai banyak mereka mempelajari sejarah masa lalu Islam yang ada di Spanyol, ya. Ya, mudah-mudahan ini cara Allah barangkali untuk membangkitkan kembali Islam di Eropa, ya, di sana. Nah, ini hijrah. Yang terakhir adalah jihad. Wa fassarul mujahida, hadis ini tadi menafsirkan atau menjelaskan yang disebut dengan mujahid itu, pejuang itu adalah alladzi jahada nafsahu ala taatillah, yaitu yang memerangi dirinya sendiri agar taat kepada Allah, memerangi nafsunya. Itulah orang yang disebut mujahid, ya. Di dalam hadis yang lain, tapi ini dipersoalkan kesahihannya, Rasulullah kan mengatakan roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Setelah perang besar, ya, perang Uhud, perang Badar, Rasulullah mengatakan kita semua baru pulang kembali dari perang kecil dan kita akan menghadapi perang besar. Para sahabat heran, perang Badar ini sudah luar biasa besarnya, 300 orang melawan 1000 orang lawan, ya. 1000 orang dari musuh kita cuma 300. Ini perang yang sungguh-sungguh berat. Kok Nabi mengatakan kita pulang dari perang yang kecil, ya. Maka para sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah, perang besar? Maka beliau mengatakan jihadun nafsi. Perang besar itu adalah jihad melawan diri sendiri, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, ya. Maka Rasulullah sini di dalam hadis ini juga mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah. Yang namanya pejuang, ya, mujahid, itu adalah orang yang bisa memerangi dirinya sendiri, memerangi nafsunya agar taat kepada Allah. Ini memang tidak gampang, ya, perjuangan yang berat sekali memerangi nafsu ini, ya. Mungkin setiap orang itu beda-beda tantangannya. Ya, kalau kita sudah
yang sudah dia ada di lingkungan muslim, sudah rajin ke masjid, tantangannya itu ya untuk melawan hawa nafsu mungkin tidak terlalu berat ya, karena kita sudah berada di lingkungan yang mendukung diri kita untuk selalu aktif di dalam kegiatan keagamaan. Tapi bayangkan orang-orang yang harus hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya. Katakanlah, kalau para guru itu kemungkinan korupsi kan nggak ada ya. Korupsi apa yang dikorupsi? Paling kapur. Tapi kalau dia pegawai di pajak, tantangannya tentu berat untuk memerangi apa? Nafsu tadi. Nah, di situ. Ya. Maka kalau guru tidak korupsi biasa, tapi kalau orang pajak tidak korupsi itu namanya mujahid, itu pejuang. Ya. Artis hidup di lingkungan yang seperti itu, ya, glamor, ya, yang serba boleh, ya, yang semua buka-buka aurat. Ya. Nah, kalau ada artis yang dia bisa memerangi dirinya, sehingga dia meskipun berada di lingkungan seperti itu, dia tetap menjaga dirinya sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, inilah yang namanya mujahid. Tapi kalau santri-santri di pesantren, ya dia pakai jilbab tiap hari, ya sudah biasa itu, ya, bukan mujahid. Ya. Yang mujahid ya yang itu tadi, yang betul-betul dia harus bisa menundukkan nafsunya, menundukkan dirinya agar tidak terbawa oleh lingkungan. Ya. Fa inna nafsa mayyalatun ilal kasali anil khairat. Nah, tapi ini tantangan semua orang juga, bahwa nafsu manusia itu cenderung untuk malas berbuat kebaikan. Ya. Mayyalatun ila al kasal anil khairat. Jadi kecenderungan manusia itu malas untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya ammaratun bisu, nafsu itu juga selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Syariatut ta'atsur indal masaib, yang mudah ya, jatuh mentalnya ketika dia ditimpa oleh musibah. Ya. Wa tahtaju ila sabrin wa jihadin. Oleh karena itu maka memerlukan kesabaran, ya, wajihatin dan kesungguhan di dalam dirinya untuk dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita di lingkungan yang seperti ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, tantangannya itu ya males ke masjid, itu aja. Tantangannya bukan korupsi, bukan maksiat. Tantangannya yang harus kita perangi diri kita adalah kemalasan untuk ibadah, kemalasan bangun pagi, kemalasan sholat malam, kemalasan pergi ke masjid. Nah, itu ada kecenderungan jiwa manusia itu untuk malas melakukan hal-hal itu. Ya, maka disinilah diperlukan jihad, ya, di dalam menundukkan nafsu kita agar dapat menjalankan semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tsabatiha 'alaiha, tetap konsisten, ya, teguh, ya, di dalam mentaati Allah. Wa mujahadatiha an ma'asillah, ya, juga berjihad, ya, memerangi betul-betul nafsunya agar tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Ya. Wa jihadu ala sabri indal masaib, dan juga perlu kita itu jihad melawan diri kita ketika kita sedang ditimpa musibah. Karena banyak orang yang ketika ditimpa musibah itu kemudian dia tergelincir kepada sikap-sikap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diperlukan kesabaran, ya, ketika ditimpa musibah indal masaib. Ya. Wa hadhihi ta'at, maksud dengan ketaatan tadi itu adalah imtithalu umur, ya, menaati perintah-perintah, wajtinabul mahdur, dan menjauhi yang dilarang, wasabru alal makdur,
dan berusaha sabar sedapat mungkin ketika ditimpa musibah. Ya. Wal fal mujahidu hakikatan, maka yang dinamakan dengan mujahid yang sejati itu adalah man jahadaha ala hadhil umur litakuma biwajibiha wadifatiha, yaitu orang yang bisa memerangi semua hal tadi itu yang buruk-buruk agar dia tetap bisa tegak melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan tugas-tugasnya. Wa min asrafi hadan nau'i wa ajallahu mujahadatuha ala qitali a'da wa mujahatuhum bil qawli wal fi'li fa innal jihada fi sabilillahi darwatu sinamiddini. Ya. Nah, di sini juga ditegaskan jihad itu adalah memerangi musuh-musuh. Ya. A'da, memerangi para musuh. Tetapi memerangi para musuh itu bisa bil qauli wal fi'li. Tidak harus bentuk perang. Bisa memerangi musuh itu dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Ya. Fa innal jihad fi sabilillah, sungguhnya jihad fi sabilillah itu adalah merupakan suatu pokok keberagamaan. Ya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itulah yang namanya kalau al-qaul bal fi'il tadi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam situasi di mana kita temukan di dalam masyarakat itu ya banyak kemungkaran. Ya, maka kata Rasulullah kan 3 kemungkinan. Kita mengubahnya dengan kekuasaan yang kita miliki. Dengan tangan itu maksudnya dengan apa? Otoritas yang kita miliki. Yang kedua bil lisan. Kalau kita tidak punya otoritas, ya kita memeranginya dengan kata-kata. Kalau nggak bisa, ya dengan hati kita. Ya. Jadi kalau di suatu RT itu ada misalnya orang mabuk-mabukan di rumah itu, siapa yang punya otoritas untuk melarang itu? Tentu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kan gitu. Maka yang namanya Pak RT tidak hanya menasihati, ya dia harus mengambil tindakan sesuai dengan otoritasnya untuk menghentikan kemaksiatan itu. Tapi kalau yang tidak punya jabatan di RT RW desa, ya cukup dengan memberi nasihat. Ya. Apakah secara umum atau langsung kepada yang bersangkutan. Kalau kedua-duanya kita tidak mampu, misalnya aduh saya ini siapalah kok pakai memberi nasihat, dia itu kan orang besar, dia itu orang yang terpandang, tidak ada gunanya saya memberi nasihat dia, misalnya begitu, maka cukup kita dengan hati. Dengan hati itu artinya kita harus menunjukkan keberpihakan kita. Ya, keberpihakan itu bisa dengan hati saja. Ya, atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak berarti tapi menunjukkan kita berpihak kepada yang benar. Nah, ini yang termasuk di dalam jihad tadi. Ya, di jihad memberantas kemungkaran bisa juga dengan minimal kita menunjukkan keberpihakan kita, ya, kepada yang benar dan kita menolak yang salah. Ya, oke, saya kira dengan demikian sudah selesai kita membaca penjelasan dari hadis-hadis tadi ini, dan kesimpulan terakhir ini dikatakan bahwa fa innahu lam yabqa minal khairid dini wad dunyawi adh-dhahiri wal batini syai'an illa fi'luhu. Nah, kita semua sudah tahu semua tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan lahir, kebaikan batin. Maka yang tersisa sekarang tinggal illa fi'luhu, ya tinggal kita mengamalkan. Ya, kita sudah dengar tadi apa yang kata Rasulullah, tinggal kita mengamalkan. Wala minal basyari syai'an illa tarkuhu. Sedangkan yang syar, yang buruk, ya kita tinggal meninggalkan saja. Wallahul muwaffiq, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan. Kalau ada. Iya.
umat Islam. Kalau kemarin saya lihat juga muncul lagi Buya Sakur dan Hadi. Dan lihat kembali dari situ sebetulnya ada problem yang biasa melakukan pemahaman untuk persaudaraan. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Itulah tantangan kita, Pak. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya tidak hanya ada sekarang, sejak zaman Nabi pun sudah ada. Zaman sahabat juga sudah ada. Ya, Ibnu Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay, ya. Itu orang-orang tipe seperti itu yang selalu membuat keributan di tengah masyarakat dengan ungkapan-ungkapannya. Jadi itu tantangan memang untuk kita semua. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya kepada orang kafir, tapi justru memang kepada sesama kita. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi itu. Saya kira dalam kasus misalnya Menteri Agama atau secara pribadilah itu, sebagai pribadi dan juga Buya Sakur itu, saya kira tidak cukup dikecam. Kalau saya panggil itu, MUI panggil mereka itu, NU manggil mereka karena itu bagian dari mereka, panggil mereka. Tidak hanya diam, kalau diam itu nanti kan masyarakat jadi ragu, ini benar apa enggak, ini didukung apa enggak, kan begitu. Tapi kalau MUI misalnya resmi memanggil Buya Sakur untuk berdiskusi masalah itu, saya kira itu baiklah. Kita ini umumnya kurang begitu, Pak. Yang ngomong itu bukan ketua MUI tapi wakil ketua, yang dia tidak bisa mewakili lembaga. Ya. Nah, disinilah kelemahannya. Tapi kita juga tidak tahu, jangan-jangan ketua MUI juga sudah memanggil tapi tidak dipublikasikan. Ya, kita tidak tahu. Ya makanya ya sudahlah. Yang penting kita ini sebenarnya tidak perlu ikut menyebarkan hal-hal buruk yang dikatakan oleh Buya Sakur. Itulah contohnya yang terakhir, 14 poin yang dianggap menyimpang tadi ya. Ya itu 14 poin itu. Ya, itu kalau saya tidak akan pernah ikut menyebarkan 14 poin itu. Ya. Jadi menurut saya yang paling tepat itu harus ditangani oleh pihak-pihak yang punya otoritas, supaya rakyat ini, umat awam ini tidak dibuat bingung. Ya. Kalau sudah ada sikap tegas dari mereka yang punya otoritas, misalnya kalau umat Islam ya MUI-nya, NU Suriahnya, ya, kalau Muhammadiyah ya pimpinan pusatnya. Kalau sudah ada pernyataan yang tegas, ya sudah, tinggal umat kan milih, ya, percaya kepada pimpinannya atau percaya kepada omongan orang-orang itu, kan tinggal begitu aja. Tapi kalau nggak ada pernyataan sama sekali, ini yang bikin bingung. Ya. Sementara kita bisanya cuma ikut menyebarkan omongan-omongannya, terus mengecam, ya, terus akhirnya di grup itu ya jadi ramai dan seterusnya. Ya. Jadi itu memang tantangan berat, Pak, kita. Dan itu yang disebut Nabi sebagai fitnah. Fitnah akhir zaman itu termasuk ya seperti itu. Zaman Nabi juga sudah termasuk akhir zaman, maka sudah ada begitu. Sekarang akhir zamannya tambah dekat, berarti tambah nemen gitu. Tambah nemen. Nah, menghadapi semua itu saya kira ya saya setiap pengajian kan di masjid mesti tanya soal ini. Tadi pagi saya di Ramadan menjelaskan 4 poin ketidakbenaran dari pernyataan Buya Sakur itu. 4 poin yang saya memang mempelajari karena sesuai dengan bidang ilmu saya, ya, tentang sejarah. Itu jelas-jelas tertolak oleh akal sehat para sejarawan yang jujur. Itu jelas tidak benar yang dikatakan itu. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita beri penjelasan kepada masyarakat yang benar bagaimana. Ya, di samping yang tadi itu saya katakan yang punya otoritas itu lebih kuat lagi. Tapi kalau para ustadz menjelaskan dengan dingin, tidak perlu dengan panas, dengan hati yang penuh dengan
kebencian, ya tidak perlu melaknat misalnya, itu akan lebih baik. Ya. Karena bisa jadi memang ada butir-butir kecil kebenaran dalam pernyataannya, bisa jadi itu. Ya. Tetapi kemudian butir-butir kecil kebenaran itu dikalahkan oleh kesalahannya yang jauh lebih besar. Ya, ini kalau bicara ini panjang Pak Bambang ya. Jadi misalnya dia katakan bahwa dulu terjadi pertentangan berdarah antara pendukung Ali dan pendukung Abu Bakar. Ya. Sampai Siti Fatimah itu meninggalnya itu juga karena disiksa oleh orang-orang tertentu. Ini adalah sejarah kaum Syiah yang nulis. Ya, jadi kalau sejarawan Syiah itu ya itu menafsirkan peristiwa itu berbeda. Jenazah Nabi itu dimakamkan pada hari keberapa Pak? Ketiga ya, pada hari ketiga. Nah ini kalau sejarawan Syiah ini berarti para sahabat ini menelantarkan jenazah Rasulullah. Kesimpulannya kan begitu. Memang faktanya begitu. Tapi sejarawan yang betul-betul mengungkapkan fakta-fakta dengan secara objektif itu mengatakan bukan begitu. Ya. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan pada waktu itu oleh para sahabat utama, lebih penting daripada soal mengurus jenazah, yaitu jangan sampai ada kevakuman setelah Rasul wafat tidak ada yang mimpin. Ya. Karena kalau tidak ada yang mimpin, vakum bisa kacau, chaos. Dan itu dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah. Mengapa Abu Bakar dan Umar itu menghilang satu hari, ya, tidak mengurusi jenazah Rasulullah karena sedang melakukan suatu perdebatan yang keras dengan berbagai kelompok untuk menentukan seorang khalifah. Jadi bukan soal menelantarkan jenazah Rasulullah, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu untuk menghindari kevakuman kepemimpinan. Ya, maka dilakukanlah musyawarah untuk memilih pemimpin itu. Dan ini panjang sekali, juga diterangkan oleh para ahli sejarah yang punya otoritas, artinya ahli sejarah yang beneran, gitu ya. Ya, itulah sejarah seperti itu. Nah ini yang perlu dijelaskan pada masyarakat. Bukan kita cuma mengecam, wah itu nggak benar, harus dijelaskan bagaimana duduk perkaranya. Ya. Karena sejarah memang bisa begitu. Diponegoro kalau menurut sejarah Belanda ya pengkhianat dia. Tapi kalau menurut sejarah Indonesia ya pahlawan, pejuang dia. Nah begitulah selalu. G30S itu kalau menurut anak-anak PKI ya yang salah ya Soeharto, yang salah ya umat Islam. Kan begitu. Nah ini perlu dijelaskan duduk perkaranya yang benar berdasarkan data-data yang ilmiah. Jadi kita harus ilmiah di situ menjelaskannya. Barangkali begitu. Mohon maaf Pak Bambang ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.